gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, ataupun sore, juga malam bagi rekan sahabat yang saat ini membuka YouTube saya. Untuk di hari ini saya ingin lagi menceritakan sebuah mitos atau legenda yang mana terjadinya Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat, atau bisa disebut legenda daripada Sang Kuryang. Di Kayangan itu ada dua sejoli, yaitu Dewa dan Dewi, yang melakukan kesalahan di Kayangan tersebut. Kedua Dewa dan Dewi itu akhirnya dibuang ya di bumi. Untuk sang dewa saat di bumi, jatuh di bumi, dia berubah wujud menjadi seekor anjing hitam yang bernama Tumang. Dan satunya lagi yaitu Dewi, itu saat jatuh ke bumi dia berubah wujud menjadi seekor babi hutan. Dan di saat itu pula ada seorang raja yang berburu di hutan, yang mana di situ dia tidak tahu bahwa di situ ada seekor babi hutan. Kejadian dari Dewi yang dijatuhkan ke bumi yaitu Wayungyang. Dan raja tersebut bernama Sungging Purbangkara. Saat itu Sungging Purbangkara buang air kecil, dan di bawahnya ada sejenis atau tempurung kelapa. Air seni daripada Sungging Purbangkara itu jatuh ke batok kelapa tersebut. Setelah itu Purbangkara itu pergi dari tempat itu, dan di semak-semak terlihat sebuah babi hutan mendekati tempurung kelapa atau batok kelapa dan meminum air seni daripada Purbangkara. Dan ada sebuah keajaiban, setelah minum air seni Purbangkara, babi hutan tersebut lama-kelamaan perutnya membuncit, atau bisa disebut babi hutan tersebut hamil. Dan sungguh ajaibnya, setiap detik jam itu selalu bertambah, dan sampai akhirnya si babi hutan Wayungyang tadi itu melahirkan ya, tapi yang dilahirkan itu bukan seekor babi, tetapi seorang bayi kecil mungil. Lalu babi hutan tersebut meninggalkan bayi itu, dan bayi itu menangis sampai-sampai terdengar di telinga Sungging Purbangkara. Lalu Sungging Purbangkara mencari tempat keberadaan tangisan bayi. Disitulah dia menemukan seorang bayi kecil yang berkelamin wanita. Lalu bayi tersebut dibawa pulang di kerajaannya. Sesampai di kerajaan, bayi kecil tersebut diberi nama Dahyang Sumbi. Tahun pun berubah dan berganti. Dahyang Sumbi juga semakin dewasa. Wajahnya cantik jelita dan
sangat menawan. Banyak para raja-raja itu melamarnya, namun semua ditolak. Lalu Dayang Sumbi itu memilih mengasingkan diri ke hutan bersama anjingnya Situmang, karena Dayang Sumbi memang tidak mau dilamar oleh raja-raja karena dia saat itu hamil dengan Situmang. Ya, Situmang itu adalah dewa yang kita ceritakan dari awal. Dia jatuh ke bumi berbentuk anjing bernama Situmang. Nah, di setiap bulan purnama, Situmang ini akan berubah wujud, yang menjadi dewa lagi yang tampan dan gagah perkasa. Sehingga ini dirahasiakan oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menolak ramalan raja-raja. Lalu dia mengasingkan diri. Saat di hutan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama Jakasona. Semakin hari untuk Jakasona semakin tumbuh, dan Jakasona mempunyai karakter yaitu keras kepala. Dan pada suatu hari, ibunya Jakasona yaitu Dayang Sumbi itu dia menyuruh Jakasona untuk pergi ke hutan untuk berburu hewan karena masakan di dapur sudah habis. Maka berangkatlah Jakasona menuju hutan untuk berburu dan ditemani oleh Situmang. Beberapa saat kemudian, tidak disangka hari sudah mulai sore dan terlihat langit gelap. Tak satu pun hewan buruan yang Jakasona peroleh. Dan akhirnya ada sesuatu yang terlihat di rimbunan, yaitu adanya babi hutan. Saat itu juga Jakasona mengarahkan anak panahnya ke babi hutan tersebut. Tiba-tiba Situmang menggonggong, menyala sangat keras sehingga mengganggu konsentrasi daripada Jakasona. Bahkan babi hutan pun mendengar anjing menggonggong, dia lari dari rerimbunan. Betapa marah dan emosionalnya Jakasona melihat Situmang menyala sangat keras. Bahkan dia sempat mengarahkan anak panahnya ke Tumang supaya Tumang itu takut dan tidak menyala lagi. Tetapi untuk Situmang tetap menyala atau menggonggong karena Situmang tidak ingin Jakasona membunuh babi hutan itu, karena babi hutan itu adalah kekasih dia di saat di Kayangan, yaitu kejadian dari seorang dewi, ya, dari Dewi Kayangan. Dan akhirnya secara tidak sadar Jakasona waktu memegang anak panah, berhubung tangannya banyak keringat sehingga anak panah terasa licin. Secara tidak sengaja anak panah terlompat dari busurnya sehingga mengenai kepala Tumang, sehingga Tumang pun tumbang dan mengembuskan nafasnya. Saat itu
hati Jakasona sangat menyesal akan hal tersebut. Karena dia takut untuk pulang, akhirnya si Jakasona pun menyembelih Tumang dan diambil hati dan jantungnya dan dibawa pulang untuk diberikan ke ibunya. Sesampainya di rumah, Jakasona memberikan hati dan jantung dan langsung diterima oleh ibunya, lalu dimasaklah hati dan jantung pemberian Jakasona tadi. Dan Dayang Sumbi sangat senang melihat anaknya dapat hasil buruan. Dan akhirnya masakan udah matang, Sumbi makan hati dan jantung daging tadi. Dan beberapa saat si Dayang Sumbi merasa khawatir tentang keadaan si Tumang, karena sejak Jakasona pulang, si Tumang nggak kelihatan, nggak terdengar suaranya menyala ataupun menggonggong. Akhirnya Dayang Sumbi bertanya ke Jakasona, dan betapa kagetnya dan marahnya Dayang Sumbi ketika mendengar jawaban daripada Jakasona bahwa daging yang dimakan ibunya itu bukan daging ataupun jantung hati dari hewan rusa atau sejenisnya, tetapi itu sebenarnya adalah daging jantung hati daripada si Tumang. Di sini Dayang Sumbi bagai disambar halilintar atau petir di siang hari, dan begitu marah dia spontan lari mengambil apa yang ada di situ ya, mengambil apa yang ada di situ, dan terpantau ada gayung untuk mengambil air. Gayung itu diambil oleh Dayang Sumbi dan dipukulkan di kepalanya Jakasona. Jakasona menangis sambil memegangi kepala dan mengeluarkan kucuran darah yang segar, darah yang banyak seperti itu. Dan tidak kunjung itu saja, si Dayang Sumbi menjerit, memarahi Jakasona. Dia harus pergi dari rumah. Dia tidak ingin melihat seorang anak yang membunuh seekor hewan, padahal hewan itu selalu menemani di mana Jakasona itu pergi, bahkan melindungi di saat Jakasona itu terjadi masalah. Ya, di sini Jakasona memang belum tahu bahwa si Tumang itu sebenarnya adalah ayahnya. Akhirnya sangat marah, si Dayang Sumbi bilang, kamu harus pergi ya, kamu harus pergi dari rumah ini, jangan kembali. Akhirnya Jakasona lari keluar rumah kan, karena takut ibunya sangat marah besar. Dia takut, dia lari keluar rumah menuju ke hutan di mana dia berburu tadi. Hutan yang sangat lebat, sangat dalam, dan saat itu sudah gelap. Akhirnya Jakasona duduk di sebuah batu, dan sayup-sayup terdengar ada suara supaya Jakasona masuk ke gua yang ada di hutan tengah. Lalu Jakasona melangkah maju memasuki gua. Di dalam gua dia duduk, dan saat itu ada bayangan putih bagaikan kabut yang berjalan.
Dan bayangan tersebut berbicara ke Jakasona untuk berlatih menetralkan hatinya agar sakitnya yang ada di kepala, luka di kepala itu tidak terasa lagi. Lalu si kabut putih tadi juga bilang, berlatihlah kanuragan di dalam gua sini. Nanti kamu akan menjadi orang yang hebat apabila kamu mau berlatih serius di dalam gua ini. Nah, akhirnya si Jakasona itu berlatih tiap hari, pagi, siang, malam itu berlatih kanuragan, yaitu ilmu silat. Dan tubuhnya pun semakin kekar dan dia menginjak remaja di dalam gua. Sama seperti ibunya Jakasona. Semenjak Jakasona pergi dari rumah dan tidak kembali, Dayang Sumbi itu pergi ke sebuah hutan untuk menenangkan diri karena kehilangan suaminya juga anaknya. Dayang Sumbi meminta pada dewa agar diberikan wajah yang tidak akan berubah dan tetap cantik, dan itu terwujud. Ya, itu terlaksana. Dan kita bicarakan dalam gua lagi ya, di mana Jakasona berada. Jakasona itu sudah besar dan kanuragan sudah bagus. Di situ kabut datang lagi dan berkata, bermeditasilah dengan baik dan belajarlah apa yang ada di sekitar gua ini, yaitu ilmu mengikuti keadaan alam. Jadi namanya 5 unsur alam atau bisa disebut ilmu Guryang. Nah, akhirnya si Jakasona itu berlatih terus sampai akhirnya ilmu Guryang itu betul-betul dimiliki dengan kehebatan yang sangat tinggi. Kabut itu datang lagi dan dia bilang lagi ke Jakasona, kamu jangan memakai nama Jakasona, gantilah namamu sesuai dengan keilmuanmu, yaitu Guryang. Ya, kekuatan 5 unsur kekuatan dunia, yaitu namamu sekarang berganti menjadi Sangkuriang. Sahabat temanku ya, semenjak itu si Jakasona berubah nama menjadi Sangkuriang. Setelah itu kabut yang memberikan arahan tadi pergi meninggalkan Sangkuriang, dan Sangkuriang pun pergi meninggalkan gua menuju ke sebuah pedesaan. Dan sesampainya di pedesaan, Sangkuriang bertemu seorang gadis cantik yang seksi dan mereka saling bertemu pandang. Lalu Sangkuriang menghampiri gadis tersebut dan berkenalan, dan keakraban mereka semakin hari semakin menjadi karena sering bertemu di pinggir desa. Lalu Sangkuriang mengungkapkan rasa cinta kepada gadis tersebut, dan gadis tersebut menerima cinta daripada Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang tidur di pangkuan Sang Dewi, dan Sang Dewi itu meraba-raba kepala Sangkuriang. Dan saat itu
luka Sangkuriang tersentuh oleh tangan Dewi. Dan saat itu juga Sangkuriang terbangun. Lalu Sang Dewi meminta penjelasan kenapa di kepala Sangkuriang ada luka seperti itu. Dan Sangkuriang pun menceritakan kejadian yang pernah dialami di saat dia masih kecil, bahwasanya dia pernah dipukul kepalanya oleh ibunya karena telah membunuh Tumang. Lalu gadis yang dicintai Sangkuriang itu terperanjat. Sebentar dia melihat wajah Sangkuriang itu ya seperti itu. Dia mundur, melangkah mundur, terus dia bilang, berarti kamu itu adalah anak saya. Nah saat itu juga Sangkuriang tertawa terbahak-bahak, karena bagi Sangkuriang itu mustahil. Andaikan ibunya masih hidup, tentunya sudah tua gitu, nggak seumuran dia gitu. Dan penjelasan yang diberikan oleh Dayang Sumbi itu tidak diterima oleh Sangkuriang karena tidak masuk akal. Sangkuriang tetap akan mencintai Dewi tersebut. Dayang Sumbi bingung apa yang harus diperbuat. Masa mau nikah dengan anaknya sendiri? Bagaimana nantinya sama yang kuasa urusan? Nah, akhirnya si Dayang Sumbi itu bilang ke Sangkuriang, silahkan, saya belum bisa menerima cintamu, tolong buatkan saya sebuah danau dan sebuah perahu. Lalu Sangkuriang tanpa berkata apa-apa, dia pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Meninggalkan Dayang Sumbi menuju hutan, dan di tengah hutan ada aliran sungai yang deras. Lalu Sangkuriang memotong pohon-pohon dan mengambil batu-batu yang besar untuk membendung sungai tersebut. Dan setelah terbendung sungai, dengan memakai keilmuannya, yaitu Guryang, dengan bantuan kekuatan alam terjadilah bendungan. Dan lalu si Sangkuriang ini membuat sebuah perahu. Setelah perahu jadi, Sangkuriang ini mencari Dayang Sumbi, dan terlihat Dayang Sumbi yang lagi sedih menerima kenyataan itu, bahwasanya perahu sudah jadi. Lalu walaupun Dayang Sumbi merasa sedih, tapi dia tetap berusaha tersenyum di hadapan anaknya itu. Akhirnya Dayang Sumbi dan Sangkuriang datang melihat apa benar danau itu sudah jadi dan perahu sudah jadi. Sangkuriang berangkat duluan dan Dayang Sumbi itu di belakangnya. Dan sesampainya melihat perahu tersebut, si Sangkuriang berkata, bagaimana ini danau sudah jadi, juga perahu sudah jadi, maukah kau menjadi istriku, kayak gitu ya. Tapi Dayang Sumbi tetap dia tidak mau. Tidak, kamu itu anakku, aku nggak mungkin jadi istrimu. Akhirnya
Dayang Sumbi lari. Di tepi sebuah tebing, saat Sangkuriang memeluk Dayang Sumbi, tiba-tiba tubuh Dayang Sumbi hilang dan menjadi bunga melati. Betapa hancur hatinya Sangkuriang, ingin memeluk gadis yang dicintainya tidak ada, dan dia sadar berarti betul apa yang dikatakan Dayang Sumbi, bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibu kandungnya sendiri. Lalu Sangkuriang kembali pergi menengok danau dan perahu yang dia buat tadi. Dengan rasa hati yang bercampur aduk, sedih, emosi, dia pun menendang sebuah perahu yang dibuatnya. Perahu itu melambung sangat tinggi dan akhirnya jatuh lagi ke bawah dengan jatuh posisi tengkurap. Lama-kelamaan kapal tadi menjadi tanah dan akhirnya menjadi gunung. Si Sangkuriang mengetuk bahwasanya gunung itu nantinya dinamakan Gunung Tangkupan Perahu. Sahabat, mungkin hanya ini cerita daripada saya. Terima kasih sudah nyimak. Akhir kata wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.